Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Oke, pembahasan fikih kita kali ini masih tentang pemulasaran jenazah. Tapi lebih spesifiknya yang akan kita bahas adalah tentang memandikan jenazah. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah yaitu kapur barus, kapas, handuk, sabun yang juga sudah diaduk dengan air, kemudian air bersih, serta air yang sudah dicampurkan dengan sedikit kapur barus. Untuk orang yang memandikan jenazah adalah yang pertama, orang tersebut harus sejenis. Artinya, kalau jenazah laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Kalau perempuan, juga yang memandikan adalah perempuan, kecuali mereka adalah suami istri. Yang kedua, mayat laki-laki lebih utama dimandikan oleh ahli warisnya yang juga laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain-lain. Begitu pula untuk mayit yang perempuan. Kalau yang perempuan itu sebaiknya dimandikan oleh perempuan yang memiliki hubungan kerabat atau masih ada ikatan mahram. Yang ketiga, orang yang memandikan jenazah adalah orang yang memiliki sifat amanah atau beliau itu dapat dipercaya. Kemudian tempat memandikan jenazah ini yang masih sering kalau di desa-desa itu malah biasanya menjadi tontonan ya ketika ada orang yang sedang memandikan jenazah. Padahal tidak seperti itu. Seharusnya tempat untuk memandikan jenazah itu tempat yang sepi, kemudian tertutup dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Jadi tidak ada kerumunan, tidak malah untuk tontonan, itu salah ya. Kemudian hendaknya sekitarnya ditaburi wewangian untuk menyamarkan bau dari jenazah tersebut. Kita masuk ke etika memandikan. Ketika seseorang memandikan jenazah, itu haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Jadi sebenarnya tidak boleh melihat aurat dari mayat itu. Makanya biasanya itu ditutupi dengan kain. Kemudian ketika memandikan maka dia wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Mungkin pakai sarung tangan tuh. Yang ketiga, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Kemudian mayat juga dimandikan dalam keadaan tertutup semua aurat tubuhnya. Tapi kalau tidak mungkin maka yang ditutup auratnya saja. Selanjutnya, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai akhir memandikan. Kemudian sunnah juga memakai air dingin, kecuali memang cuaca saat itu sangat dingin, maka boleh menggunakan air hangat. Cara memandikan jenazah. Ada batas-batas yang itu aturan dari memandikan jenazah. Yang pertama, batas yang mencakup atau minimalnya. Ketika memandikan jenazah, minimal adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat tersebut, kemudian mengguyurkan air secara merata dari seluruh tubuh mayat tersebut, itu minimalnya. Tetapi ada juga batas minimal kesempurnaan, yakni yang pertama adalah mayat tersebut didudukkan atau dalam posisi agak condong ke belakang. Nah, kemudian pundaknya itu disangga dan ada orang lain juga yang menyangga sini tengkuknya sehingga kepalanya tidak miring. Selanjutnya, punggung dari si mayat itu disangga lututnya si orang yang memandikan. Dan perut dari si mayat tadi diurut. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam perutnya. Setelah kotorannya keluar, maka selanjutnya adalah membersihkan kotoran tersebut. Kemudian mayatnya kembali dibaringkan.
Kemudian juga membersihkan gigi dan lubang hidung dari mayat tersebut, tapi jangan sampai ada air yang masuk. Cukup dibersihkan dengan tangan saja, dan tangan tersebut pun menggunakan penutup tangan atau pelindung atau sarung tangan misalnya. Setelah itu mayat kembali diwudukan seperti orang yang sedang berwudu pada umumnya. Jadi rukun dan sunahnya juga dijalankan. Kemudian mengguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot, dan sebaiknya air tersebut dicampur dengan daun bidara atau sabun atau shampoo. Kemudian menyisir rambut dan jenggot dari si mayat tersebut dan disisir secara pelan-pelan sampai rapi. Setelah itu mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat, dimulai dari leher sampai telapak kaki. Nah, ini air yang sudah dicampur dengan sabun tadi diguyurkan ke bagian depan tubuh mayat. Mengguyurkannya dari kanan dulu, kemudian kiri. Setelah itu juga jenazah dimiringkan, kemudian bagian belakang juga diguyur. Itu merupakan batas minimal dari memandikan mayat. Kemudian ketika seseorang memandikan jenazah juga itu ada yang namanya kesempurnaan sedang. Yang bagaimana sih kesempurnaan sedang itu? Jadi kesempurnaan sedang itu artinya memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan yang seperti tadi itu, kemudian ditambah 2 basuhan air bersih, kemudian juga diberi sedikit kapur baru sehingga jumlah basuhannya menjadi 5 basuhan. Itu kesempurnaan sedang. Ada juga kesempurnaan maksimal. Ketika membasuh jenazah tadi kok diulang-ulang dengan sabun serta daun bidara itu sebanyak 3 kali, jadi totalnya 6 kali, maka itu yang dinamakan kesempurnaan maksimal. Jadi membasuhnya jenazah itu sampai berjumlah 9 basuhan. Kenapa? Karena dari 3 basuhan air bersih, kemudian diberi kapur baru 3 kali, diberi sabunnya 3 kali, jadi ada 9 kali basuhan. Maka itu yang dinamakan kesempurnaan maksimal dalam memandikan jenazah. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah, kita lihat video berikut dari kakak-kakak kalian. Kita simak bersama-sama ya. Adapun langkah-langkah dalam memandikan mayat, yang pertama itu adalah membasuh si mayat 3, 5, 7 sampai 9 basuhan dengan bilangan-bilangan ganjil. Setelah mayat dibasuh dengan hitungan ganjil, maka si mayat tersebut harus didudukkan dengan posisi tidak tegap duduk tapi hampir miring seperti ini, lalu diurut-urut perutnya secara halus sehingga semua kotoran yang ada di dalam diri si mayat itu keluar. Setelah mayat diurut-urut perutnya hingga semua kotoran yang ada di dalam dirinya keluar, maka si pemandi jenazah harus menyiram bersih bagian-bagian yang memang tadi terkena najis oleh kotoran-kotoran dari si mayat itu. Setelah dibersihkan, maka si pemandi jenazah wajib mewudukan si mayat tersebut. Proses pewuduannya itu sama seperti proses wudhu waktu kita sholat. Nah, bedanya pada saat kita membersihkan mulut dan juga hidung si mayat, kita hanya boleh menggunakan jari ataupun sikat gigi ataupun siwak untuk membersihkan mulut si mayat. Dengan catatan tidak ada air yang dimasukkan ke dalam hidung maupun mulut si mayat. Jadi cukup dibersihkan bagian luarnya saja. Sedangkan proses-proses selanjutnya pada saat proses pewuduan si mayat ini berlaku sama seperti sholat fardu. Nah, setelah diwudukan, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan kepala si mayat terlebih dahulu. Setelah kepala si mayat bersih, lalu kita membersihkan bagian sebelah kanannya terlebih dahulu dengan menggunakan yang pertama itu adalah sampo ataupun sabun.
sampai bersih, lalu kita dibalik bagian belakangnya juga, lalu kita bersihkan sebagian kanannya dengan air. Berlaku pula dengan bagian tubuh yang kiri. Kita basuh dengan sampo ataupun sabun, belakangnya juga, lalu kita bersihkan. Nah, selanjutnya langkah keduanya itu hampir sama seperti langkah yang sebelumnya, namun perbedaannya adalah dengan yang pertama itu dengan menggunakan sampo ataupun sabun, sedangkan yang kedua ini adalah dengan menggunakan sabun sulfur, sehingga tubuh si mayat ini tampak bersih. Nah, setelah mayat dimandikan dengan proses dua pemandian tadi, maka langkah si mayat harus disiram dengan air kapur barus yang sudah dihaluskan terlebih dahulu, agar tubuh si mayat tadi tidak digigit serangga ataupun tidak dikerumuni oleh serangga nantinya. Nah, setelah dibasuh oleh air kapur tadi, oleh air kapur barus yang sudah dihaluskan, maka selanjutnya adalah dengan cara mewudukan kembali tubuh si mayat sehingga dia dalam kondisi bersih. Nah, setelah mayat tadi diwudukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara membersihkan atau mengeringkan air-air yang ada di dalam tubuh si mayat tampak bersih dengan menggunakan handuk ataupun kain kecil. Setelah tubuh si mayat tadi kering, maka langkah selanjutnya adalah menyisirkan bagian kepalanya dengan sisir sehingga tampak rapi. Hal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sedangkan jika tubuh si mayat masih ada kuku-kuku yang panjang, maka sebaiknya kita potong terlebih dahulu, ataupun buku bulu-bulu ketiak itu wajib dipotong. Oke, setelah melihat video tadi, pasti kalian sudah lebih jelas ya tentang bagaimana tata cara untuk memandikan jenazah. Itu sebagai bekal kita untuk besok ketika memang benar-benar kita dibutuhkan dalam masyarakat, kita siap, kita menjadi generasi yang siap berada dalam garda terdepan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Oke, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.